Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila Pagala dengan NIM 2021 dari kelas B Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis pembiayaan bank syariah. Nah, apa sih bank syariah itu? Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga, bebas dari kegiatan spekulatif yang non-produktif seperti perjudian, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan, berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Bank syariah sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Selanjutnya, perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional bisa dilihat dari 6 aspek. Yang pertama, aspek falsafah, di mana bank syariah tidak berdasarkan bunga, spekulasi, dan ketidakpastian, sedangkan untuk bank konvensional berdasarkan bunga. Selanjutnya, aspek operasional. Bank syariah, dana masyarakat berupa titipan dan investasi akan mendapatkan bagi hasil jika diusahakan terlebih dahulu dan penyaluran pada usaha yang halal dan menguntungkan. Sedangkan untuk bank konvensional, dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo dan penyaluran pada sektor yang menguntungkan tanpa mempertimbangkan kehalalannya. Selanjutnya, aspek produk. Nah, bank syariah memiliki produk jual beli bagi hasil dan jasa, sedangkan bank konvensional hanya produk tunggal atau kredit. Selanjutnya, aspek organisasi. Bank syariah harus memiliki dewan pengawas syariah, sedangkan untuk bank konvensional tidak memiliki dewan pengawas syariah. Selanjutnya, aspek dasar hukum. Bank syariah yaitu Al-Quran, Sunnah, fatwa ulama, Bank Indonesia, dan pemerintah. Sementara untuk bank konvensional itu hanya bank syariah dan pemerintah. Nah, aspek selanjutnya yaitu uang. Untuk bank syariah, uang bukan komoditi tetapi alat pembayaran, sedangkan bank konvensional, uang merupakan komoditi dan alat pembayaran. Nah, mengapa bank syariah dimaksud dengan intermediasi? Karena bank syariah berperan menjadi perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Nah, bank syariah sebagai lembaga intermediasi berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, dalam bank syariah, penghimpunan dana memiliki 3 instrumen, yaitu deposito, giro, dan tabungan. Serta bank syariah memiliki 2 akad yang dilakukan, yaitu akad wadiah dan mudharabah. Akad wadiah dapat diartikan sebagai titipan dari suatu pihak ke pihak yang lain, baik itu individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang dari kehilangan, kemusnahan, kecurian, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan barang di sini adalah sesuatu yang berharga seperti uang, barang, dokumen, surat berharga, serta barang-barang yang berharga lainnya di sisi Islam. Nah, wadiah ini terbagi menjadi 2, yaitu wadiah yad al-amanah dan wadiah yad al-domanah. Nah, selanjutnya untuk mudharabah. Istilah mudharabah merupakan istilah yang paling banyak digunakan oleh bank-bank Islam. Prinsip ini sering juga dikenal sebagai qirad atau muqarodah. Murabahah adalah perjanjian atas suatu jenis pengkongsian di mana pihak pertama atau sohahib al-mal menyediakan dana dan pihak kedua mudharib yang bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Hasil usaha dibagikan sesuai dengan nishab atau porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama secara awal.
Dilihat dari segi kuasa yang diberikan kepada penguasa, mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama mudharabah mutlaqah dan yang kedua mudharabah muqayyadah. Nah, jenis akad yang sering digunakan dalam penghimpunan dana yaitu akad wadiah, karena banyak nasabah yang ingin menyimpan uang di bank hanya sekedar untuk menitipkan uangnya, bukan untuk menginvestasikannya. Nah, dengan menggunakan akad wadiah, kita bisa menitipkan uang dan sewaktu-waktu lebih mudah untuk mengambilnya, sedangkan untuk tabungan mudharabah harus dikelola oleh pihak bank. Selain itu, akad mudharabah memiliki risiko yang lebih tinggi, sehingga tabungan mudharabah kurang diminati karena merupakan tabungan yang berjangka. Nah, dalam penyaluran dana bank syariah menggunakan instrumen pembiayaan dengan akad yang pertama, jual beli yang terdiri dari murabahah, bai as-salam, dan istisna. Nah, murabahah merupakan pembiayaan. Dengan akad murabahah adalah pembiayaan berupa transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati pada pihak atau penjual dan pembeli. Nah, selanjutnya untuk bai as-salam. Salam merupakan bentuk jual beli yang pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, dan tanggal dan tempat penyerahan yang jelas serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Selanjutnya, istisna. Istisna merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan salam. Perbedaannya, dalam istisna pembayaran dapat di muka, cicil, sampai selesai atau di belakang, serta istisna biasanya diaplikasikan untuk industri dan barang manufaktur. Nah, selanjutnya B, kerjasama yang terdiri dari mudharabah dan musyarakah. Mudharabah, pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik dana atau modal, biasa disebut sohahibul mal atau robbul mal, menyediakan modal 100% kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut mudharib. Nah, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan dan bagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad. Nah, selanjutnya musyarakah. Musyarakah adalah pembiayaan yang hampir sama dengan pembiayaan mudharabah, yaitu pembiayaan yang berbasis bagi hasil. Pada pembiayaan musyarakah, bank dan nasabah menjalin kerjasama pada suatu usaha atau proyek di mana bank menyediakan modal atau dana, sedangkan nasabah menyediakan keahlian atau keterampilan dan modal untuk mengerjakan proyek tersebut. Jadi, nasabah tidak hanya sebagai pengelola, melainkan sebagai penanam modal juga. Definisi akad pembiayaan musyarakah adalah transaksi penanaman modal dari bank kepada nasabah selaku pengelola dana untuk melakukan sesuatu kegiatan atau proyek dengan pembagian hasil usaha ditetapkan berdasarkan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Nah, selanjutnya C, sewa menyewa yang terdiri dari ijarah dan ijarah mutahiyat bitamlik. Ijarah adalah akad yang merupakan transaksi pemanfaatan hak guna tanpa disertai perpindahan kepemilikan. Pembiayaan dengan akad ijarah adalah pembiayaan bank kepada nasabah untuk transaksi sewa menyewa suatu barang atau jasa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang dimanfaatkan oleh nasabah. Selanjutnya, ijarah mutahiyah bitamlik adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai akad sewa. Nah, mungkin itu saja yang telah saya paparkan. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.